Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan kepada teman-teman kami sekalian. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Giovanni Paulin Saing, Jian Manik, Yeriko Barus, dan Nadia Tampu Bolon akan membawakan materi tentang perkembangan kepribadian individu. Perkembangan kepribadian. Menurut Bradshaw, seorang individu kepribadian merupakan konglomerasi agregat dari keputusan yang kami buat sepanjang hidup kita. There are inherent natural, genetic, and environmental factors that contribute to the development of our personality. Ada faktor alam, genetik, dan lingkungan yang melekat yang berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian kita. According to process of socialization, personality also colors our values, beliefs, and expectations. Hereditary factors that contribute to personality development do so as a result of interactions with the particular social environment in which people live. Menurut proses sosialisasi, kepribadian juga warna nilai-nilai kita, keyakinan, dan harapan. Faktor keturunan yang berkontribusi untuk pengembangan kepribadian melakukannya sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial tertentu di mana orang hidup. There are several personality types, as Catherine Cook Breese and Isabel Breese Mears illustrated in several personalities typology tests. Ada beberapa tipe kepribadian, Catherine Cook Breese dan Isabel Breese Mears digambarkan dalam beberapa tipologi kepribadian tes. Tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat, menurut George Herbert Mead. Tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya karakteristik, fisik, psikis, dan budaya. Sebagai contoh, yang pertama karakteristik. Ada pemalu, pendiam, pemarah, dan penyabar. Yang kedua fisik, bentuk tubuh yang diwariskan oleh orang tua. Yang ketiga psikis, yaitu pikiran dan perasaan. Yang keempat budaya, yaitu identitas, warisan, dan pola perilaku. Teori pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian telah menjadi topik utama yang menarik bagi beberapa pemikir yang paling menonjol dalam psikologi. Perkembangan kepribadian adalah apa yang membuat kita unik, tetapi bagaimana tepatnya hari ini kita menjadi siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, teoretisi terkemuka banyak dikembangkan teori tahap untuk menggambarkan berbagai langkah dan tahapan yang terjadi di jalan pengembangan kepribadian. Teori-teori pengembangan kepribadian ini berfokus pada berbagai aspek pengembangan kepribadian, termasuk kognitif, perkembangan sosial, dan moral. Piaget tahapan perkembangan kognitif. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif tetap salah satu yang paling sering dikutip dalam psikologi. Meskipun menjadi subjek kritik yang cukup, sementara banyak aspek teori tidak teruji oleh waktu. Namun, ide intinya tetap penting hari ini. Anak-anak berpikir berbeda dari orang dewasa. Pelajari lebih lanjut tentang teori Piaget terobosan dan kontribusi penting dibuat untuk pemahaman kita tentang pengembangan kepribadian. Freud, tahapan pengembangan psikoseksual. Selain menjadi salah satu terbaik tahu pemikir di bidang pengembangan kepribadian, Sigmund Freud tetap salah satu yang paling kontroversial pada tahap teori terkenal tentang perkembangan psikoseksual. Freud menyarankan bahwa kepribadian berkembang secara bertahap yang berkaitan dengan zona erotis tertentu. Kegagalan untuk berhasil menyelesaikan tahap ini, ia menyarankan, akan menyebabkan masalah kepribadian di masa dewasa. Konsep pengembangan kepribadian. Sejenak, mungkin kita akan bertanya, apa itu konsep diri? Apa esensinya? Apa kegunaannya? Dan banyak lagi pertanyaan yang mungkin terlontar tentang pengembangan kepribadian di atas. Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, mungkin kita perlu sejenak membayangkan kondisi berikut.
Seandainya Anda memiliki sebuah desktop PC atau personal computer dengan spesifikasi Pentium 4 3GHz, hard disk 40 GB, DD-RAM 256 MB, CDRW 52 x 36 x 48, sound card Yamaha, VGA GeForce, OS MS Windows XP Pro, dan berbagai komponen yang mutakhir lainnya. Lalu andaikan OS atau operating system yang Anda gunakan untuk PC tadi adalah MS-DOS 3.0, bukan Windows XP. Apa yang terjadi pada PC tersebut? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin PC Anda tidak mau jalan karena OS yang Anda gunakan sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, PC Anda jalan, tapi tidak bekerja optimal, sehingga keunggulan komponen-komponen tidak dapat dirasakan. Nah, itulah konsep diri. Konsep diri adalah operating system bagi laptop PC, yaitu sistem persyaratan tubuh kita. Kita ini merupakan sebuah komputer yang paling canggih, tapi tanyakan pada diri kita, apa kita sudah sering mengupgrade konsep diri atau pengembangan kepribadian kita? Konsep diri memiliki 3 komponen yang sangat penting, karena akan mempengaruhi hidup kita mulai saat kecil hingga sekarang. Komponen pengembangan kepribadian tersebut antara lain yang pertama diri ideal, citra diri, dan harga diri. Kesimpulannya dapat dimisalkan sebagai berikut. Orang tua Anda menetapkan diri ideal Anda harus mendapat nilai 100 untuk ulangan matematika, tetapi Anda hanya dapat nilai 60 sebagai citra diri. Yang terjadi sekarang adalah diri ideal tidak sejalan dengan citra diri Anda. Ini sudah pasti akan berpengaruh pada harga diri dan juga bagi pengembangan kepribadian Anda. Faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 5, yaitu lingkungan, genetik, kebudayaan, sifat, dan mental health. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Jika ada kekurangan kata dan penggunaan bahasa, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.